Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini saya membuat video atas dasar dalam verifikasi ataupun sertifikasi dari pelatihan jiwa pembelajar yang diadakan oleh LPK Adam Science Institute. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Hore Nidom, biasa dipanggil dengan Nidom. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bidang kepenulisan, teman-teman. Mengapa saya tertarik dengan bidang penulisan, alasan, tujuan, maupun prospeknya, teman-teman. Nah, kita sebelum memulai, mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan bidang kepenulisan ini memiliki pendapat yang sama dengan saya ataupun memiliki kecenderungan yang berpikiran seperti saya. Mengapa demikian? Karena penulis pasti akan memahami penulis yang lain. Teman-teman, saya memiliki alasan yang cukup simpel yang telah saya simpulkan. Yang pertama adalah self-expression. Self-expression ini bisa dibilang adalah di mana saat saya menulis, saya menunjukkan ekspresi saya di dalam tulisan tersebut. Contoh, saya menunjukkan ekspresi marah dengan menulis apa yang kau lakukan dengan tanda seru. Di situ saya dapat memberikan ekspresi saya dalam bentuk tulisan, entah sedih, senang, bahagia, dan terharu. Nah, kita lanjut lagi ke alasan kedua. Alasan kedua juga sangat simpel, di mana adalah untuk pengembangan diri. Pengembangan diri ini yang dimaksud adalah ketika saya menulis, saya dapat mengetahui apa yang saya inginkan, apa yang benar-benar saya mimpikan, dan apa yang sebenarnya saya ingin lakukan. Terkadang saya menulis itu adalah untuk relaksasi diri. Contoh, apa yang telah saya lakukan hari ini saya tulis dan saya renungi. Seperti itu. Selanjutnya adalah growth. Growth ini adalah sebuah istilah di mana kepenulisan ini adalah bidang untuk saya dapat berpikir dengan kritis. Contoh, apa yang sebaiknya saya lakukan dan apa yang sebaiknya tidak saya lakukan. Nah, tujuan saya memilih bidang kepenulisan untuk peminatan dari diri saya ini adalah cukup simpel, di mana saya memiliki tujuan untuk dapat berekspresi dalam tulisan itu sendiri untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Dan saya juga bertujuan, bermimpi di dalam tulisan ini saya dapat memberikan hal positif kepada orang lain ataupun kepada pembaca sehingga saya dapat membantu. Contoh saja dengan menulis motivasi, saya harap dapat memotivasi orang lain. Oleh karena itu saya sangat senang jika ada seseorang yang termotivasi oleh tulisanku ini. Nah, saya memilih bidang kepenulisan ini untuk bidang peminatan tidak asal-asalan, teman-teman. Karena dalam bidang penulisan ini memiliki banyak prospek, di mana bidang kepenulisan ini sangat dipentingkan dalam zaman sekarang. Apalagi ini zaman era digital. Apa yang sekarang diketik. Jika kita belajar tentang kepenulisan, kita dapat mengetahui tentang pembuatan proposal, surat-surat yang benar. Entah itu surat untuk diri sendiri, dari surat niaga untuk ke perdagangan, ataupun surat yang nantinya dinas. Teman-teman, prospek itu bukan hanya nantinya akan bermanfaat kepada diri saya sendiri, juga mungkin akan bermanfaat kepada orang lain. Mengapa, teman-teman? Karena saya tidak mungkin meminati bidang kepenulisan ini hanya untuk diri saya sendiri, teman-teman. Dan di situ saya bilang, yaitu saya ingin tulisan ini saya bermanfaat kepada pembaca. Entah itu saya membuat artikel, membuat novel yang bertemakan motivasi, puisi yang bertemakan dedikasi untuk melakukan sopan santun, dan lain-lain. Nah, teman-teman, bila teman-teman tertarik dengan kepenulisan, maka saya memiliki beberapa saran untuk teman-teman. 1.
Minati bidang kepenulisan itu dengan sepenuh hati. Jangan jadikan kepenulisan itu sebagai contoh saja, sebagai kita untuk menghasilkan uang. Memang benar kepenulisan itu dapat menghasilkan uang, tapi itu akan mengganggu diri kita, membuat kita itu jenuh dengan penulisan. Jadikanlah penulisan itu sebagai teman hidup kamu. Contoh, ketika kamu sedang sedih, kamu bisa menceritakannya lewat tulisan. Ketika kamu sedang marah, kamu bisa menceritakannya dengan penulisan, dengan menulis apa yang kamu rasakan. Kita dapat meluapkan emosi. Itulah yang dimaksud self expression tadi. Dan kita juga dapat dengan mudah berpikir kritis, seperti yang saya bilang, yaitu thoughts, berpikir kritis dalam kepenulisan. Nah, mungkin teman-teman berpikir, apa sih gunanya menulis? Apa sih bermanfaatnya bagi diri kita dan bermanfaatnya bagi orang lain? Contoh saja ketika kita menulis tentang sebuah artikel yang dimana isi artikel tersebut adalah stop penggunaan narkoba. Di situ teman-teman menuliskan bahaya narkoba yang benar-benar terjadi, yang teman-teman memberikan contohnya. Bahaya narkoba itu apa saja? Apa dampaknya bagi tubuh kita? Di situ ada yang membaca dan orang itu sebenarnya ingin mengkonsumsi narkoba. Setelah membaca artikel itu, orang tersebut tidak jadi. Maka kita menyelamatkan seseorang, menyelamatkan nyawa seseorang, dan juga kita juga mendapatkan manfaat dari itu sendiri. Contoh, artikel kita akan dinilai sebagai bentuk pahala juga. Di situ kita memberikan ilmu yang kita ketahui dan dapat menyelamatkan orang lain. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Karena ini adalah beberapa alasan, tujuan, dan prospek yang dapat saya jelaskan. Mungkin di luar sana banyak orang yang berpendapat berbeda, tapi dalam kepenulisan saya yakin intinya itu sama, yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada para pembaca, kepada pembaca, penikmat novel, penikmat puisi, penikmat artikel, ataupun dalam hal-hal yang lain, entah itu kepenulisan yang bersifat ilmiah. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin berpesan kepada teman-teman, janganlah tulislah hal yang buruk, melainkan tulislah hal yang baik. Semakin kita memberikan kebaikan, maka kebaikan kita akan kembali kepada kita. Sedangkan ketika kita menuliskan keburukan, maka keburukan yang telah kita tulis akan tertimpa pada diri kita sendiri. Salam sejahtera, itu saja dari saya, dari Ahmad Khairunidom. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya dari penjelasan saya. Semoga teman-teman juga tertarik dengan kepenulisan. Dan apabila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, maka fair. Mengapa fair? Karena kita memiliki pendapat yang berbeda. Setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi, apa pendapat saya ataupun pendapat teman-teman, maka saya tidak mempermasalahkan selama dalam pendapat itu tidak ada yang namanya mengecam ataupun merendahkan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.